Pasangan Ganjar Mahfud yang tak gentar lawan siapapun. Jangan gentar ada Ganjar, tak perlu takut ada Mahfud. Nah, sebelumnya saya ingin melempar pertanyaan nih kepada pemirsa. Silakan dijawab di kolom komentar. Siapa di sini yang masih sampai detik ini masih menganggap, masih menyangkal, dan masih menganggap semuanya ini baik-baik saja? Siapa yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan, manuver politik yang dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi sampai detik ini masih menganggap ini adalah sebuah percaturan, sebuah ide dari Presiden Jokowi yang justru ingin memenangkan Ganjar Pranowo? Siapa? Mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari pasangan Ganjar Mahfud yang tak gentar lawan siapapun. Jangan gentar ada Ganjar, tak perlu takut ada Mahfud. Nah, sebelumnya saya ingin melempar pertanyaan nih kepada pemirsa. Silakan dijawab di kolom komentar. Siapa di sini yang masih sampai detik ini masih menganggap, masih menyangkal, dan masih menganggap semuanya ini baik-baik saja? Siapa yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan, manuver politik yang dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi sampai detik ini masih menganggap ini adalah sebuah percaturan, sebuah ide dari Presiden Jokowi yang justru ingin memenangkan Ganjar Pranowo? Siapa? Mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Kalau saya pribadi, saya sudah bilang kemarin, sampai Gibran mendeklarasikan diri menjadi cawapresnya Prabowo dan mendaftarkan ke KPU, itu masih menyangkal. Tapi setelah semuanya terjadi, benar-benar terjadi, akhirnya kita semua menyadari bahwa ini memang adalah nafsu kekuasaan. Tapi di media sosial ini masih banyak yang menyangkal, masih banyak yang membela keluarganya Pak Jokowi. Kemudian juga justru malah ada hashtag kita bersama Jokowi, Jokowi tidak sendiri. Ya itu bebas-bebas aja. Tapi sekarang ini sudah semakin telanjang, sudah semakin terlihat jelas arahnya kemana. Kalau selama ini kemudian ketika saya di awal-awal, ketika MK kemudian memutuskan mengabulkan gugatan 40 tahun atau sedang dan pernah menjadi kepala daerah, menjabat yang dipilih melalui pemilu, itu sudah ada yang gelagat yang nggak beres. Saya mencoba untuk mengupas, kemudian mencoba untuk memberikan sedikit gambaran kepada pemirsa, tapi masih banyak yang menyangkal, masih banyak yang denial. Nah sekarang kalau sudah seperti ini, apa kabar yang kemarin menyangkal? Kemarin kan sempat ada yang bilang, jangan suudon dulu bang, ini belum tentu, belum terbukti, belum tentu Gibrannya mau. Meskipun sudah diputuskan oleh MK, belum tentu Gibrannya mau. Oke, kemarin belum tentu Gibrannya mau. Lalu kemudian ketika Prabowo mengumumkan nama cawapresnya, Gibran Rakabuming, kemudian Gibrannya nggak datang, masih juga banyak yang denial, termasuk saya. Belum tentu Gibrannya mau, masih berharap keajaiban, masih berharap mukjizat di last minute. Ternyata sampai kemarin, tanggal 25 Oktober, sejarah mencatatkan seorang Gibran, wali kota Solo yang baru menjabat 2 tahun kemudian, dia adalah anak seorang presiden, benar-benar meninggalkan semuanya demi untuk meraih ambisinya, meraih nafsunya, berkuasa menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Dan dengan semuanya ini ternyata sekarang tidak bisa dibantah. Tapi di media sosial, bahkan di video saya yang terakhir kemarin, di kolom komentar masih banyak yang menyangkal itu. Meskipun ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, tidak selayaknya kalian membenci Presiden Jokowi karena memang berjasa pada Indonesia selama 9 tahun memimpin. Saya tidak menampik itu sama sekali. Presiden Jokowi sejauh ini sudah membawa Indonesia jauh ke depan. Jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pembangunan infrastruktur begitu masif, lalu kemudian bagaimana Indonesia dipandang oleh
negara-negara lain di dunia. Itu saya tidak menyangkal. Kita semua meyakini itu. Kita melihat semuanya dengan jelas. Tapi ketika kemudian kekuasaan digunakan untuk mengubah undang-undang, kemudian untuk meloloskan putranya yang sebetulnya belum memenuhi syarat, tapi undang-undang dirubah untuk meloloskan itu, ya kita tidak bisa membela itu. Mohon maaf. Ketika undang-undang dirubah demi untuk melanggengkan satu nama orang, dan itu adalah anak dari presiden, kita tidak bisa mengaminkan itu, tidak bisa melegalisasi itu. Nah, inilah yang kemudian membuat saya akhirnya, ya oke lah, apapun yang terjadi, ini sudah terjadi, ini keputusan sudah dibuat, Prabowo dan Gibran kemarin sudah mendaftar ke KPU dan hari ini melakukan tes kesehatan. Ya semoga kita berdoa semuanya berjalan lancar, dan yang paling ditunggu-tunggu adalah ketika nanti masa kampanye. Itu di saat itulah kita nanti bisa membuktikan bagaimana kualitas dari seorang calon pemimpin ini teruji. Bagaimana mereka cara kampanye, terutama ketika debat. Makanya kenapa kemarin kemudian di media sosial muncul hashtag Ganjar Mahfud tak gentar. Karena memang meyakini bahwa siapapun lawannya, mereka ini benar-benar sudah siap dan sudah teruji sebelumnya. Meskipun banyak yang ada semacam ketakutan dari masyarakat nanti ketika Gibran, yang notabene adalah anak presiden, kemudian dia adalah wali kota Solo, segala privilege dia menerimanya. Kemudian undang-undang bisa diubah untuk memuluskan jalannya menjadi seorang calon wakil presiden. Ditakutkan nanti ketika kampanye, ketika kemudian melakukan sosialisasi dan lain sebagainya, proses ini berjalan. Ditakutkan nanti ada kekuasaan yang kemudian digunakan lagi, alat-alat negara, bagaimana KPU, bagaimana TNI, bagaimana Polri, bagaimana Bawaslu, dan kalau misalkan nanti ada perselisihan digugat ke MK, bagaimana MK nantinya. Itu banyak sekali ketakutan. Tapi ketika kemarin Pak Ganjar Pranowo ditanya oleh teman-teman dari media, mengatakan tidak takut itu semua. Karena apa? Karena meyakini Presiden Jokowi tidak akan melakukan itu, tidak akan menurunkan, tidak akan merendahkan martabatnya sebagai seorang presiden untuk menggunakan alat-alat negara untuk memenangkan putranya. Ya semoga saja. Kita tidak berharap itu terjadi memang. Tapi apapun, resiko apapun, terburuk sekalipun, Ganjar Mahfud tidak gentar. Jangan gentar karena ada Ganjar, tak perlu takut karena ada Mahfud. Kedua calon ini sudah teruji, sudah benar-benar melewati berbagai pengalaman, rintangan, baik di legislatif, eksekutif, apalagi Pak Mahfud di yudikatif. Keberanian mereka membasmi korupsi, menolak korupsi, bahkan Pak Mahfud sendiri pernah mengatakan, kalau misalkan dia menginginkan koruptor itu dihukum mati. Tapi permasalahannya, undang-undang kita belum melegalkan itu. Karena kan kalau misalkan dalam keadaan kedaruratan harusnya bisa dihukum mati. Tapi kedaruratan seperti apa itu kan belum jelas, belum dijelaskan secara undang-undang. Kemudian bagaimana Pak Ganjar di daerahnya ketika memimpin Jawa Tengah dulu. Gencar terus anti korupsi, bahkan ada desa anti korupsi. Beberapa kali mendapatkan penghargaan dari KPK tentang pemberantasan korupsi. Sangat berani. Karena apa? Karena keduanya bersih. Tidak pernah terganjal dengan dosa masa lalu. Tidak ada beban dosa masa lalu, baik itu dari sisi tersangkut masalah hukum, terutama masalah korupsi. Lalu keberanian mereka, tidak gentar mereka adalah melawan kelompok-kelompok radikalisme. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, FPI, HTI dibekukan, dibubarkan. Ada peran Pak Mahfud di sana sebagai Menko Polhukam. Kemudian Pak Ganjar kemudian di daerahnya sendiri juga secara tegas menegaskan menolak, tidak bisa mentoleransi yang namanya radikalisme, intoleran. Yang terafiliasi kelompok-kelompok itu yang tidak setuju dengan Pancasila, silahkan mengundurkan diri sekarang juga. Itu keberanian mereka. Nah inilah yang membuat pada akhirnya kita merasa bahwa kita sebenarnya sudah ada di track yang benar. Membela orang-orang yang benar, orang yang baik, harus didukung,
jangan dibiarkan berjuang sendirian. Itu yang harus kita gelorakan bersama-sama. Nah, ketika kemudian sekarang kita ada di posisi yang dikhianati, di posisi yang terzolimi, ketika kemudian dikhianati oleh keluarga Presiden Jokowi yang sudah mendapatkan berbagai kemudahan, berbagai manfaat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengantarkan Pak Ganjar sampai ke jenjang sekarang menjadi calon presiden, dikhianati oleh Presiden Jokowi. Kita sebetulnya ada posisi yang diuntungkan sekarang. Bagaimana kita bisa menyuarakan itu semua? Bagaimana kita bisa memunculkan nama Pak Ganjar, memunculkan nama Pak Mahfud untuk menjadi calon pemimpin kita. Integritas dari kedua calon ini tidak bisa diremehkan. Kita tidak menampik itu semua. Dengan tutup mata sekalipun, loyalitas tentu, kalau kita melihat kisah dari Pak Ganjar ketika dia ditawari menjadi capres dari partai lain, dia tetap mengatakan, saya tetap PDI Perjuangan. Loyalitas Pak Mahfud kepada siapapun presidennya, orang yang amanah, menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang dia mampu, apa yang dia kuasai. Amanah sekali. Nah, itulah yang membuat pada akhirnya kita semua di Siwo TV satu suara untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena ya itu tadi, kita juga tidak akan gentar, tidak akan takut. Ya karena apa? Karena siapapun lawannya, apapun cara yang akan digunakan, waktu yang akan menjawab, nanti ketika kampanye akan membuktikan kualitas seorang calon pemimpin. Bagaimana calon presiden ini memaparkan visi misinya, bagaimana seorang calon wakil presiden bukan hanya sebagai pelengkap, tapi juga mempunyai tugas yang bisa membackup apa yang dilakukan oleh calon presiden. Dan itu hanya ada di Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tidak dimiliki oleh calon-calon yang lain. Dan sekali lagi saya mengatakan, jangan gentar karena ada Ganjar. Tak perlu takut karena ada Pak Mahfud. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama untuk Ganjar Mahfud yang tak gentar. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.